Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat operator dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan malam hari ini, sembari beristirahat, sembari ngopi-ngopi dan ngeteh hangat, kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar aplikasi Dapodik versi 2023A. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kelulusan untuk jenjang TK, KB, SPS, TPA dan yang sepadan lah ya. Nah, mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa Bapak Ibu silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Sebelum dimulai Bapak Ibu, terlebih dahulu saya sampaikan apapun jawaban pada video ini, jawaban yang disampaikan pada video ini merupakan berdasarkan pengalaman yang dialami, dan apa yang saya alami belum tentu sama dengan Bapak Ibu yang alami juga ya. Oleh karenanya, jika ada pengalaman yang bermanfaat silahkan diambil. Jika ada yang kurang bermanfaat, Bapak Ibu silahkan diabaikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja obrolan kita di kesempatan malam hari ini dengan pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama ini merupakan pertanyaan yang sering sekali disampaikan ataupun ditanyakan terkait apakah meluluskan siswa itu dilakukan pada versi Dapodik 2023. Maka Bapak Ibu jawabannya adalah betul sekali. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat meluluskan siswanya di versi 2022 kemarin, baik itu A, B, atau C, atau D bintang ya, pokoknya di tahun kemarin 2022 di semester 2, jadi bulan akhir, maka Bapak Ibu bisa melakukan proses pelulusannya di versi Dapodik 2023. Bapak Ibu jangan bertahan di versi 2022 karena belum meluluskan. Kalau seandainya Bapak Ibu belum meluluskan siswanya di tahun 2022 kemarin, di versi 2022 kemarin, maka Bapak Ibu jangan meluluskan dengan versi itu. Tapi Bapak Ibu silakan install Dapodik versi terbaru, yaitu 2023 atau versi 2023A. Baru setelah Bapak Ibu menginstal, lakukan proses registrasi dan lakukan pelulusan ya. Silahkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum meluluskan siswanya di versi 2022 kemarin ya, maka Bapak Ibu silahkan install Dapodik versi terbaru tahun ajaran baru 2022-2023 di versi 2023 atau 2023A. Setelah diinstal, setelah registrasi, login dan lakukan proses pelulusan seperti biasanya ya. Jadi Bapak Ibu move on dari versi 2022, jangan bertahan. Pak, saya nih masih pakai yang 2022 D bintang misalnya, karena saya belum meluluskan. Nah, ini untuk versi yang 2022 sudah di off Bapak Ibu. Jadi silahkan dibuang sejauh-jauhnya dan install versi terbaru 2023 atau 2023A. Baru selanjutnya adalah meluluskan. Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jika masih kurang jelas, nanti silahkan Bapak Ibu tanyakan di kolom komentar ya. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua sama Bapak Ibu, ini yang sering sekali terkendala ya, yaitu tentang menu lulus ataupun keterangan lulus yang tidak muncul. Jadi pada saat Bapak Ibu akan meluluskan siswanya, ternyata menu lulusnya itu tidak muncul, adanya mutasi, keluar dan sebagainya. Menu lulusnya tidak muncul. Nah, untuk mengatasi ini, untuk memunculkan menu lulus adalah siswa yang akan kita luluskan wajib berada di dalam rombel ya. Sekali lagi, untuk memunculkan menu lulus, Bapak Ibu, siswa yang akan kita luluskan itu wajib masih berada di dalam rombel ya. Kalau rombelnya masih ada, siswanya ada di dalam rombel, tentu itu akan bisa dilakukan proses pelulusan. Oleh karenanya saya sarankan sebelum kita meluluskan, Bapak Ibu silahkan kerjakan Dapodiknya dari mulai data sekolah, kemudian sarpras, kemudian guru, rombel dan semuanya. Jika sudah, baru Bapak Ibu proses meluluskan biar enak begitu ya. Jadi sekali lagi, untuk memunculkan menu lulus, Bapak Ibu
siswa yang akan diluluskan itu wajib berada di dalam rombel atau di dalam kelas, baru nanti Bapak Ibu lakukan proses pelulusan. Nah, bagaimana caranya? Caranya tinggal Bapak Ibu pilih saja nama siswa yang akan diluluskan, kemudian diklik, kemudian Bapak Ibu pilih menu register. Setelah menu register, pilih isian untuk form dikeluarkan. Nanti akan muncul menu lulusnya. Pilih menu lulus, masukkan tanggal pelulusannya, kemudian alasannya juga diisi. Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kalau masih kurang bisa dipahami, Bapak Ibu nanti langsung saja chat di kolom komentar ya. Lanjut ke nomor yang ketiga. Untuk nomor yang ketiga, bagaimana untuk siswa yang tidak diluluskan secara otomatis? Untuk siswa yang diluluskan secara otomatis adalah siswa yang berada di jenjang PAUD, itu adanya di TKB ya, di TKB. Nah, TKA belum Bapak Ibu. Pokoknya yang tereliminasi secara otomatis adalah di TKB. Kemudian Bapak Ibu, selain di TKB juga kalau untuk jenjang SD itu kelas 6, SMP kelas 9, dan SMA kelas 12 dan ada yang 13. Nah, untuk di luar itu Bapak Ibu, di luar kategori itu, maka silahkan Bapak Ibu melakukan pelulusan secara manual. Jadi Bapak Ibu, kalau ada siswanya yang harus lulus atau mau diluluskan dan tidak terkena pelulusan secara otomatis, maka silahkan lakukan proses pelulusan secara manual. Silahkan Bapak Ibu, bisa. Selamat mencoba ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi, tinggal pilih nama siswanya, dan siswanya wajib berada di dalam rombel. Kemudian pilih nama siswa, pilih register, dan isi data kelulusannya ya. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, bagaimana sih cara membatalkan siswa yang lulus? Nah, Bapak Ibu yang mengalami siswanya diluluskan secara otomatis, kemudian siswanya ternyata masih mau sekolah lagi misalnya, atau memang kita salah meluluskan siswanya, kita salah orang atau salah nama. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu untuk membatalkan kelulusan, Bapak Ibu silahkan berkoordinasi menghubungi admin dinas masing-masing untuk membatalkannya ya. Jadi sekali lagi, untuk membatalkannya silahkan Bapak Ibu menghubungi operator dinasnya masing-masing. Dan sebenarnya ada alternatif lain, tapi sulit ya. Lebih baik Bapak Ibu koordinasi dengan admin dinas masing-masing. Oke, bisa ya. Lanjut di pertanyaan yang kelima. Nah, bagaimana siswa lulusan TK pindah ke TK lain atau ke KB atau ke sesama? Bagi siswa yang sudah lulus kemudian ternyata tidak diterima di SD, misalnya kurang umur dan lain sebagainya, itu bisa sekolah di sekolah yang sama atau di sekolah lain. Nah, jika terdapat siswa lulusan dari sekolah lain Bapak Ibu, maka datanya jangan diinput tapi ditarik data ya, melalui manajemen sekolah. Ditarik datanya, jangan diinput ya. Saran saya jangan diinput tapi ditarik. Jika ada siswa baru lulusan dari sekolah lain yang sudah lulus kemudian melanjutkan sekolah ke sekolah kita, misalnya Bapak Ibu silahkan tarik datanya melalui manajemen sekolah ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Untuk pertanyaan keenam, apakah siswa lulusan bisa ditarik datanya oleh KB, TK, SPS? Misalnya ada siswa dari KB, apakah nanti setelah lulus kemudian pindah ke KB lagi, ke KB yang lain begitu ya, ke TK lain atau ke SPS lain? Maka jawabannya bisa Bapak Ibu. Jadi setiap siswa yang sudah lulus dari satuan pendidikan, baik itu TK, KB, SPS, masih bisa ditarik data jika dia melanjutkan di jenjang yang sama, yaitu di jenjang PAUD gitu Bapak Ibu. Silahkan dicoba bagi yang ada siswanya ternyata siswa lulusan dari KB lain yang ternyata di tahun ini belum masuk SD misalnya, tapi akhirnya kita siswa tersebut pindah ke sekolah kita. Cukup jelas ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang keenam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh.
Pertanyaan yang ketujuh adalah, Pak, bagaimana sih cara meluluskan? Cara meluluskan itu sangat mudah, Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah yang perlu diperhatikan, nah gitu, ditekankan adalah untuk siswa yang mau diluluskan itu wajib berada di rombel agar nanti menu lulusnya keluar. Jadi sekali lagi, siswa yang mau dikeluarkan itu wajib terlebih dahulu ada di rombel atau di kelas. Nah, kalau misalnya rombelnya masih kosong, kerjakan dulu menu rombelnya. Oleh karenanya saya sarankan sebelum kita meluluskan, Bapak Ibu silahkan dikerjakan dulu aplikasi Dapodiknya mulai dari awal sampai akhir, biar nanti ketika meluluskan enak. Nah, caranya Bapak Ibu silahkan buka aplikasi Dapodik, kemudian pilih siswanya ya. Setelah diklik, menu siswanya dicentang, kemudian Bapak Ibu klik register. Setelah menu register terbuka, silahkan pilih form keluar karena ya, form keluarnya. Nah, di sana Bapak Ibu masukkan jenis keluarnya adalah lulus, jangan yang lain ya, lulus. Kalau misalnya belum muncul menu lulusnya, Bapak Ibu cek siswanya apakah sudah ada di rombel apa belum. Kalau belum, berarti masukkan ke dalam rombel, cek rombelnya ada tidak, begitu ya. Nah, kemudian pilih keluarnya, keluar karena apa gitu. Kemudian masukkan tanggal dan alasannya. Setelah itu Bapak Ibu silahkan simpan. Dan jangan lupa setiap ada perubahan di dalam aplikasi Dapodik, Bapak Ibu sinkronkan seperti ini. Kita meluluskan siswa, kita harus sinkron. Kalau tidak disinkron, nantinya dia tidak akan berubah ya. Baik Bapak Ibu, bisa difahami ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan yang ke-8 adalah, bagaimana jika siswa lulusan belum punya NISN? Sampai dengan lulus siswa belum punya NISN. Bagi teman-teman yang di sekolahnya ternyata sampai dengan tahun ajaran baru ini, misalnya siswanya masuk SD belum terbit NISN, ya jangan khawatir, karena memang kewenangan untuk menerbitkan NISN adalah dari Pusdatin. Jadi kalaupun saat ini belum punya NISN, ketika masuk SD jangan khawatir, nanti bisa diterbitkan ketika ia sudah masuk di Dapodik SD. Jadi jangan repot untuk narik ulur Bapak Ibu. NISN nanti akan diterbitkan ketika memang siswa tersebut belum punya NISN di jenjang berikutnya ya. Misalnya siswa sekarang yang dari TK misalnya belum punya NISN, belum terbit, kemudian lulus dan masuk ke SD, nanti tenang, ketika dia sudah masuk datanya di aplikasi Dapodik, segera nanti muncul NISN-nya atau diterbitkan. Seperti itu ya yang saya ketahui Bapak Ibu. Karena logikanya tidak semua siswa itu sekolah di PAUD ya, ada saja yang tidak sekolah langsung masuk. Nah, itu juga sama, belum punya NISN, nanti diterbitkannya bareng ya, sama. Yang di PAUD belum punya NISN dan yang belum pernah di PAUD belum punya NISN, nanti sama, dua-duanya akan diterbitkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini yang saya bisa berbagi pengalaman. Untuk yang pertanyaan yang ke-8 sudah cukup ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan yang ke-9 adalah, siswa lulusan tidak terdeteksi. Nah, di sini ada beberapa kasus yang yang di-share ke saya. Siswa yang sudah diluluskan ternyata tidak terdeteksi di manajemen SD-nya. Nah, hal ini Bapak Ibu jika terjadi di tempat Bapak Ibu, maka yang pertama Bapak Ibu pastikan siswanya diluluskan, bukan alasannya ya. Ingat Bapak Ibu, ada metode, ada alasan. Kalau alasan itu bebas, tapi metode inilah yang menentukan nanti siswa ini lulus atau mutasi atau berhenti. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya alasan kan bisa kita sesuaikan. Misalnya memang misalnya orang tuanya pindah begitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi pastikan siswanya diluluskan ya, bukan mutasi atau berhenti, diluluskan dengan metode lulus ya kan. Untuk alasannya bebas, silahkan. Kalau memang sudah lulus ya sudah, ketik saja sudah lulus. Jangan sampai Bapak Ibu untuk metodenya dipilih mengundurkan diri misalnya, kemudian keterangannya atau alasannya lulus itu salah, itu tidak akan terdeteksi biasanya. Nah, yang benar adalah Bapak Ibu jenis keluarnya
pilih lulus. Kemudian isi tanggalnya dan isi alasannya. Karena sudah lulus ya ketik saja misalnya sudah lulus seperti itu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi kalau belum muncul atau terdeteksi di Dapodik SD-nya, pastikan Bapak Ibu siswanya diluluskan dan jangan lupa sinkron. Karena Bapak Ibu ketika sudah meluluskan dan tidak sinkron, maka di sistem tidak akan berubah dan tetap akan mendeteksi siswa tersebut belum diluluskan. Oleh karenanya, silahkan setelah melakukan perubahan data atau meluluskan siswa, silahkan lakukan sinkronisasi. Oke ya. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Nah, untuk yang ke-10, mau meluluskan kemudian sisa sinkron dulu ataukah diluluskan dulu? Jadi di pertanyaan yang ke-10 ini ada pertanyaan kalau mau meluluskan sinkron dulu ataukah langsung begitu ya. Untuk masalah ketika kita mau meluluskan sinkron dulu atau misalkan meluluskan dulu ya bagaimana enaknya Bapak Ibu, terserah ya. Nah, oke, misalnya contoh saya mau sinkron dulu lah, setelah sinkron baru meluluskan dan sinkron lagi boleh. Atau misalnya saya langsung sajalah dikeluarkan baru sinkron boleh. Bagaimanapun teknisnya Bapak Ibu, yang terpenting adalah setelah Bapak Ibu meluluskan harus sinkron. Seperti itu saja. Agar nanti siswa yang sudah diluluskan atau perubahan data kelulusannya itu masuk ke server sehingga siswanya terdeteksi nanti sudah lulus. Sekali lagi, mau sinkron dulu boleh, kemudian atau langsung saya luluskan kemudian sinkron boleh. Yang terpenting adalah Bapak Ibu setelah meluluskan wajib sinkron. Begitu ya. Baik, sudah cukup untuk pertanyaan yang ke-10. Kita lanjut di pertanyaan yang ke-11. Untuk yang ke-11, nah ini pertanyaan yang ke-11, mau meluluskan di TKB tidak ada, apakah otomatis sudah ditarik dari SD? Jadi ini ada pertanyaan dari di chat ini ya, chat YouTube di channel saya yang sangat sederhana Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya, saya akan meluluskan siswa yang ada di TKB tapi kosong ya, apakah otomatis sudah ditarik oleh SD-nya? Maka kembali kita ingatkan bahwa siswa yang ada di TKB itu diluluskan secara otomatis oleh sistem. Nah, kemudian setelah lulus itu baru nanti dari operator SD-nya masing-masing mengambil datanya atau tarik data. Untuk mengetahui sudah ditarik atau belum oleh SD-nya, yang tahu hanya operator SD sudah narik atau belumnya. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah diluluskan secara otomatis itu bukan berarti semua datanya sudah diambil sama SD, belum tentu juga ya. Karena yang tahu hanya operator SD-nya sudah diambil atau belum. Yang di sini ya, ini hanya kalau secara secara sederhananya sistem hanya memotong ataupun memisahkan yang sudah lulus disimpan begitu. Nanti simpanan itu diambil oleh sekolah masing-masing yang di kelanjutannya, misalnya SD dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, untuk siswa yang ada di TKB diluluskan secara otomatis dan itu belum tentu semuanya masuk ke SD, misalnya ditarik semuanya ke SD ya, tidak otomatis masuk ke SD. Itu nanti akan ditarik oleh operatornya masing-masing ya. Sudah ditarik atau belum ya tergantung operatornya sudah mengambil atau belum. Baik, bisa dipahami ya untuk pertanyaan ke-11. Kita lanjut ke pertanyaan ke-12. Nah, untuk pertanyaan yang ke-12, apakah cara meluluskan siswa KB sama dengan SPS, TK, TPA? Untuk meluluskan Bapak Ibu ya, untuk meluluskan siswa baik itu KB, SPS, TPA, TK semuanya sama Bapak Ibu. Ya, sekali lagi sama. Kecuali yang TKB. Untuk TKB akan diluluskan secara otomatis oleh sistem, sisanya meluluskan manual. Caranya seperti tadi nomor 9, yaitu tinggal Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu siswanya ada di dalam rombel, kemudian pilih siswanya di checklist, kemudian pilih register, baru isi form kelulusannya ya, seperti itu. Jadi intinya sama ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Untuk pertanyaan ke-13, bagaimana sih cara cek yang sudah diluluskan atau belum?
ya. Bagaimana cara ceknya? Apakah siswa tersebut sudah diluluskan atau belum? Untuk ceknya Bapak Ibu, misalnya untuk mengecek siswa itu sudah diluluskan atau belum, Bapak Ibu silahkan coba tarik data ya. Tarik data dari sekolah yang asalnya. Nah, nanti silahkan tarik data, masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, nama sekolah, dan tahun lulusnya. Diklik, nanti akan muncul nama-namanya. Jika nama tersebut belum ada pada listnya, bisa jadi sekolah asal salah mengeluarkan metodenya ya, atau memang belum. Jadi alternatifnya dua, kalau tidak muncul berarti bisa salah meluluskan metodenya ya. Metodenya, ingat Bapak Ibu, yang terpenting adalah metodenya lulus. Nah, kalau alasan bebas seperti itu. Nah, bisa jadi kalau nanti di list pencarian tarik data belum ada namanya, bisa jadi belum diluluskan, atau bisa juga salah meluluskan, metode melulusannya salah ya. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-14. Nah, ini yang sering ditanyakan juga Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau ada siswa lulusan datanya salah? Misalnya tanggal lahir atau namanya kurang spasi, sehingga misalnya terjadi invalid di SD-nya misalnya. Maka yang bisa saya bagikan pengalamannya, yang pertama Bapak Ibu bisa kembali tarik dulu ya, tarik dari melakukan ditarik kembali ataupun dilakukan proses pembatalan, kemudian Bapak Ibu diperbaiki jika memang sifatnya fatal. Nah, nanti baru kalau sudah selesai diluluskan kembali. Atau bisa juga Bapak Ibu sebenarnya tidak usah ditarik lagi, nanti oleh teman-teman di operator SD-nya bisa diperbaiki di Perpal PD. Tapi ya Bapak Ibu, kalaupun ada masalah ya kita saling membantu. Kita operator di PAUD, kita membantu teman-teman yang di SD. Kita harus saling sinergi ya, harus kita saling kerjasama. Nah, seperti itulah Bapak Ibu yang bisa kita obrolkan di kesempatan malam hari ini. Ada 14 pertanyaan dan alhamdulillah sudah bisa saya jawab. Mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan ini bermanfaat dan cukup untuk memuaskan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan lain yang belum bisa saya bahas, Bapak Ibu silahkan cantumkan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya kumpulkan dan akan saya jawab sekaligus. Kalau saya jawab satu-satu udah cukup banyak Bapak Ibu, jadi saya kerepotan juga ya. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat Bapak Ibu dan teman-teman operator dimanapun berada ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata. Jumpa lagi nanti kita di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.